Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Istiqomah dengan NIM 858499981, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut dengan pisau analisis, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut dengan pisau analisis, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Oh ya, kalian pernah mikir nggak sih kenapa kurikulum bisa berubah? Atau kenapa guru nggak boleh asal ngasih nilai? Jawabannya ada di hubungan mesra antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Yuk kita bedah semua jawaban itu di dalam buku Filsafat Ilmu. Poin pertama, filsafat ilmu memperkuat dan mengawasi ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu kayak satpam buat ilmu pendidikan. Dia ngecek 3 hal. Yang pertama itu ada eksistensi. Eksistensi dalam filsafat ilmu itu membahas tentang kebenaran, ada atau tidaknya sesuatu. Dan ini masuknya itu ke dalam ranah ontologi. Jadi, eksistensinya itu pendidikan beneran ada nggak sih? Jadi, filsafat ilmu menjawab iya, karena metode ilmiah memiliki 2 objek. Objek pertama, metode ilmiah, dan yang kedua, mau belajar. Yang kedua, keilmiahan. Keilmiahan adalah sifat atau ciri yang menunjukkan bahwa suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu karena diperoleh melalui cara yang sistematis, logis, dan objektif, dan dapat diuji kebenarannya. Pertanyaannya, cara ngajarnya ilmiah nggak sih? Jadi, filsafat ilmu itu tugasnya ngawasin. Jadi, harus sistematis, berbasis bukti, dan nggak asal-asalan. Yang ketiga, ada nilai. Nilai dalam filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang dianggap penting, berguna, baik, atau bermanfaat dalam pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan. Tujuannya buat apa sih? Jadi, tujuannya itu buat ngingetin. Karena pendidikan harus bikin manusia bermanfaat, bukan cuma pintar. Kedua, pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungan timbal balik. Pendidikan yang bermakna itu menjadi laboratorium buat filsafat ilmu. Contohnya, dulu itu filsafat ilmu mengira kalau belajar itu harus hafalan. Tetapi waktu di kelas nemuin anak lebih paham kalau praktik. Akhirnya, filsafat ilmu berkembang. Oh, belajar juga konstruktivisme. Jadi, praktik pendidikan yang baik ngasih bahan baru buat filsafat ilmu mikir dan update materi atau teori. Poin ketiga, filsafat ilmu, pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kenapa sih disebut pisau analisis? Jawabannya, karena bisa membedah masalah pendidikan dalam 3 sesi. Yang pertama, ontologi. Apa sih yang dipelajari? Jadi, kita tuh kayak membedah jawaban soal matematika. Matematika itu hakikatnya apa? Abstrak atau konkret? Yang kedua, ada epistemologi. Bagaimana cara tahunya? Benar nggak sih anak harus disuruh hafal perkalian? Atau lebih bagus nemuin sendiri menggunakan benda? Yang ketiga, ada aksiologi. Buat apa gunanya? Jadi, ujian nasional itu nilainya buat siapa? Buat ranking sekolah atau buat benerin cara ngajar guru? Poin keempat, contoh konkret di praktik. Contoh nyatanya di kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada ontologi. Pemerintah nanya, apa sih hakikat anak SD? Jawabannya unik, karena anak SD suka main. Maka lahirlah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana anak itu tahu? Jawabannya lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena
Anak gak cuma mendengar, tetapi dia bikin proyek. Ketiga, aksiologi. Buat apa sih? Jawabannya singkat. Supaya menjadi manusia yang beriman dan gotong royong, bukan hanya ranking satu. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu kayak otak dan jantung. Filsafat ilmu mikirin arahnya, dan pendidikan ngasih jalan dan ngasih nafas. Sebagai calon guru, kita wajib paham biar nggak asal dan punya landasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Labana al Ready.